kalau nama Boker tuh dari siapa? Emang Boker beneran Bobby ketemu Molen Rio? Iya. Siapa yang bikin? Bareng. Lu jadi siaran tahun berapa? Mulai siaran 2004 kita ya? Iya, 2004. Lu di radio udah tahun berapa? 2011. Sekarang emang party terus belum capek. Gue pernah bablas siaran. Nah, Gara-gara nggak kebangun. oh, pagi lewat. Gue siaran jam 10 kan. Gue baru nyampe rumah jam 2:30 kali ya. Udah gitu keadaan sih mabok. Tapi masalahnya biasanya gue walaupun konean gue tetap bangun. Nah ini gue handphone gue charge tapi lupa gue nyalain ininya chargerannya. Ada cetekannya gitu. Ya udah jadinya gue alarm gue nggak nyala karena handphone gue mati. Gue siaran jam 10. Gue baru bangun jam 11:30. Miss call udah berapa tuh? Pas akhirnya nyala, wow, tang dung, bos gue yang udah parah deh, teror gila-gilaan deh. Akhirnya gue hari itu nggak ke kantor ya, habis percuma. Akhirnya yang bacain adlibs gue bos gue. Tokai nggak tuh? Nggak, Boker tuh ceritanya dari podcast bisa tiba-tiba nge-host party tuh gimana sih? Ada demand-nya aja. Admin gimana coba ceritain? Gue tahu lu punya lu apa? Duck down. Bukan Dakdan dong. Apa? Dulu organizer Domingo. Domingo Kopio. Terus tiba-tiba. Tapi itu kan bukan karaoke. Oh, Maksud bukan gue karaoke. itu beda lah gitu. Itu gue kan bikin acara itu kan emang konsepnya beda banget sama yang sekarang gue bertiga suka bikin host gitulah jatuhnya. luar biasa. Kalau host sih karena emang diminta sih ya, maksudnya mungkin awalnya emang gara-gara di duck down gitu. Gue pernah sama Bobby beberapa kali ngelit karaoke gitu, walaupun nggak bareng, tapi si Bobby juga sering diajak sama si Lawless YouTube Squad kan. Karena dia dipercaya sebagai crowd control. Iya, pokoknya si Bobby dipercaya bisa bikin suasana yang tadinya jaim-jaim jadi liar lah. Ya. Akhirnya ya udah, maksudnya Buka bajunya gampang. iya. Apa? Buka bajunya gampang. Gua nggak buka baju anjing. Mikrofonnya portable. Jadi suara bisa nyanyi gitu. Sama perempuan nggak party gampang. Ya udah dari situ sih akhirnya jadi Sering dipanggil deh. ada permintaan. Momennya juga, jadi kita baru 5 atau 6 episode, tiba-tiba diminta untuk jadi lead di Duck Down untuk peluncuran Boker. Habis itu kita kolaborasi sama Rapot, ngelit lagi. Habis itu kemarin ada box to box, kita ngelit lagi gitu. Terus setelah itu yang mungkin yang di luar Duck Down ngeliat bahwa wah ini ada pasarnya. Iya. Oke, undang lah. Di atas nanti. Emily So, nanti ya. ya, Grand Opening. Di lapangan futsal di atas kan di lapangan futsal. Rencana rooftop mau bikin lapangan futsal. Iya. Dua lapangan lagi. Dua lapangan. Keren. Apa? Terus seninya ngelit karaoke sama Domingo bedanya apa sih? Kayaknya kalau karaoke lo lebih banyak lagu-lagu yang mungkin orang nggak expect denger di acara kayak Domingo gitu. Maksud gue Iya, tapi maksudnya controlling the crowd-nya masih Flow-nya. sama. Flow-nya tuh sama gak sih? Maksudnya lu beda. Kalau karaoke lo emang orang-orang bisa sampai naik meja segala macam udah Parah men. urakan lah gitu. Gak ada yang jaim gitu-gitu. Gak ada yang jaim karena Tergantung. Kita pernah dapet tough crowd juga. Pernah. ya ya ceritanya apa? Tough crowd, wah parah. Yang paling capek pasti gue kan. tapi waktu itu emang karena ada banyak faktor sih maksud gue yang membuat jadi tempat itu tough crowd karena awalnya agak sepi. Jadi waktu itu kita sempat ngelit karaoke di daerah Kemang. Dan Kemang lagi pembangunan jalan tuh yang trotoar. Jadi banyak akses Kemang yang ditutup. Udah gitu karena ditutup jadinya macet. Akhirnya awal-awalnya sepi. Kita mulai jam 10.30 gitu kali ya. Baru akhirnya rame seru tuh jam 11:30 kali. Jadi sejam pertama tuh lumayan basi lah. Susah men. Lu bayangin deh semua orang tapi tiap meja ada botol ya. Ada. Tiap meja ada botol tapi mereka mungkin mabuk. Karena biasanya kan yang jaim-jaim yang sadar-sadar tuh. Ini mereka nggak tahu apa mereka ikut nyanyi tapi dalam hati kita juga nggak tahu. Akhirnya mulai datang. Akhirnya ada satu meja di sebelah kayaknya klien atau apa? Iya, kayaknya klien lah waktu itu. kliennya. Pesan botol banyak banget. Kobam lu
Pas kobam ya udah kita tarik-tarikin aja, lebih gampang. Soalnya kalau orang udah kobam tuh gampang, lu kasih lagu apa aja juga nyanyi. Tapi sekarang kalau dia harus ditarik apa dan sebagainya. Iya. Kalau nyanyi di dalam hati kan percuma, kita nggak punya mikrofon yang kayak endoskopi dimasukin ke kerongkongan. Nggak ada. Nggak ada. Belum ada alatnya, belum ada alatnya. Nah, lu persiapan lu sebagai crowd controller tuh lu ngapain sih, Bob? Gue sih Ya activate lah. aktifat yang warna Biar biru. teler. Gak ada yang warna biru. Ya Lu maksudnya- kapan tahu harus bisa narik crowd apa enggak? Semuanya ditarik sama dia. Iya, semua ditarik. Ada yang nyanyi-nyanyi dari jauh aja, Oh, udah disamperin, gerak-gerak, samperin. udah cakep Pokoknya- dikit. Nah. Pokoknya gue kalau jadi kan gue scanning nih, misal ada yang kelihatan kayak, wah ada yang hype ini walaupun dia di ujung, gue akan nyamperin dia, narik. Soalnya pasti pas dia tarik, pertama mereka akan enggak. Tapi teman-temannya udah, akhirnya udah naik. Kita harus meyakinkan kalau pas dia udah di atas bangku ya, stage kita ngomongnya, padahal cuma bangku doang. Pas kita naikin ke atas bangku, gue biasanya yang di depan gue bilang, gini gitu. Jadi gue akhirnya dia jadi lebih pede, ya udah gitu aja. Crowd control kan bener. Sama kombinasi itu Bobby yang kemana-mana, sama kita juga buat kita ngatur playlistnya, ngelihat reaksi crowd juga gitu. Kita nyoba lagu ini kok nggak kena ya. Nah malam itu kita yang kita serve cewek aja dulu, karena kita ngelihatnya sebenarnya cewek-cewek udah mulai joget. Begitu yang cowok-cowok yang tadi jaim yang ini acara apaan sih, ini mereka bertiga siapa sih, lihat cewek-cewek joget yang Nurut juga. supaya bisa ceweknya dulu. dulu. Datang, hai. Kuncinya gue di cewek-cewek kan. Lo ibaratnya bar seru tapi sosis party juga. Males lah. Pas lu bilang enggak deh serve cewek dulu, itu top 5 lagu lu apa? Yang oke, ini always the charm nih, always lu. Oke. Aba Dancing Queen. Ya. September. Ya. Beyonce. Love on Top. Oke. Britney Toxic atau Baby One More Time. Sama yang paling gak pernah fail adalah Whitney Houston, I Have Nothing. Iya beneran. Tapi nanti belakangan Tapi nanti. itu. Tapi nanti di awal nggak bisa. Itu Di awal nggak bisa. Di tengah-tengah ya. Tuh di lagi lo udah tahu nih kalau wah nih crowdnya udah nurut aja, kasih itu pecah pasti. Pecah. Tapi emang Dark Down yang mulai wave karaoke ya? Yang memakai aplikasi Music Match di Spotify sih iya ya. Jadi otomatis mungkin yang dibilang sedikit banyak mempopulerkan sih iya kayaknya. Kok kasih lo Dice Tube tuh sampai insecure, sampai ada DJ terus ada karaoke. Tapi night jangan juga, salah apa ya? si Dicetube itu sebetulnya bar yang pertama kali muterin, setahu gue ya, yang muterin lagu-lagu yang karaoke material gitu. Iya. Karena si Semi sama Aryan lolos YouTube lahir dari Dicetube. Nonton Aryan deh. Bukan, jadi si Aryan kan emang sering banget ke Dicetube. Nike. Dia udah mulai akrab sama orang-orang di sana. Terus di satu malam mereka lagi nongkrong di sana lah, minum-minum segala macem. Terus si Aryan mulai mikir, pertama si Aryan sama Sam itu suka masang lagu pada saat lagi minum di toko. Wah ya, isinya anak-anak toko doang. Habis itu begitu nongkrong di Dicetube yang kayak apa kita ganti aja lagunya kayak waktu itu di toko gitu. Wah boleh juga, lu ada laptop? Ada gitu kan. Oh ya udah, gitu. Udah dia ngambil laptop, tanya sama orangnya, kalau lagunya diganti boleh nggak? Gitu. Boleh, ganti aja mas. Oh ya udah, plak. Nah jadi kayaknya si orang Dicetube merasa kalau wah customer gue happy nih. Besok-besok gue bikinin aja kali ya playlist yang lagunya begini, yang kayak dimainin sama Semi Marian. Jadi dari situ menurut gue. Tapi memang tidak di acara Kan karaoke ya, gitu, ya. yang pakai layar ini itu segala macem. Kalau itu Kayaknya yang kayak mempopulerkan pertama. sih Dark Down. Om Leo. Om Leo deh kayaknya yang pertama. Enggak, dia kan bukan tempat. Oh iya. Dia bukan tempat. Dia kan emang jasanya karaoke. Artisnya. Heeh, Tapi artisnya. dia ribet loh, dia kayak gak pakai musik match kan dia. Dia sendiri kan. Gokil nih. Tapi Boker pernah nge-host outdoor event juga nggak? Udah sampai kayak lu sempat kayak main di mana apa gitu. Kita ke Bandung kemarin. Lebih gampang indoor, lebih gampang outdoor. Outdoor atau belum indoor? pernah. Outdoor belum pernah. Incarnya GBK sih ulang tahun Iya. Slang. GBK. Belum diundang aja. Yoi. Terus ini kalau lihat dari makanan ini kayaknya fase-fase recovery yang nanti harus tugas lagi nih. Woi. Kemarin kita habis intens soalnya. Intens banget. Nih sebetulnya capek, lagi capek nih. Gue tahu nih capek nih. Capek, Bicaranya capek. agak sulit nih memang. Bang. Tapi kita profesional. Ini tetap dah. Iyalah.
Lu nggak pernah ngeliat crowd dan apa anjing kenapa nggak pas gue mudaan aja segini gampangnya nge-approach orang gitu. Recovery-nya cepet gitu ya. Iya juga sih. Tapi juga nggak ragu-ragu. Lu pernah ada di tempat kayak anjing nih kayaknya out of place nih kita nih kayak. So far sih gue enggak sih. Out of place pernah gue. Maksudnya emang secara tempat ini bukan tempat itu gue pernah. nih gitu. Ini Lu tuh kayaknya nggak pernah dia mana aja kayak gua. Iya, dia gampangan emang dia. Gampangan ya. Gue kalau out of place misalkan tamunya kayak kok kecil-kecil banget pernah. Ini gue dianggap om apa gimana nih? Cabut aja deh. Pernah gue. Dan tempatnya juga lumayan happening lah. Gimana? Swill House, SCBD. Itu sih gue Dari reaksinya kita no offense ya. Dia kayak sekali. no offense ya, tapi emang gue bukan tempat gue aja. Tapi kebalikannya gue juga pernah loh zaman kita masih siaran Paranoia kan sering ngasih kayak guest list atau invitation ke Dragonfly, Oh, iya. Fish. Itu kita datang ya kita begini nih kaos segala macam masih kuliah. Sedangkan Sempet agak diribet-ribetin gitu ya, pakai kaos lagi nih, kang rokok. gue disuruh cek bagaimana nih? KTP. Iya. Coba KTP-nya gitu kan. Begitu nyampe yang ya udahlah party scene itu gitu yang rapi-rapi pakai kemeja terus musiknya juga kita kurang masuk. Cocok sih gue. pernah ada yang kalau lu pasti udah pernah joprak. Lu berdua yang nge-host party terus sampai Joprak sih enggak, tapi tiba-tiba loh kok gue udah di rumah. Ini belum lama nih. Belum lama. Acara di Duckdown yang kemarin box to box. Iya. Habis itu gua kebetulan karena harus dinas mau ngejar pesawat ke Halim jam 4:30. Tio nawarin nganter, thank you gitu kan. Terus Rio udah lumayan mabok yang gitu, lu pulang gimana yuk? Gak tahu. Gitu. Tio nawarin barang aja. Kita lapar. Mau makan Indomie dulu. Lumayan lah di Indomie Cikajang sejam. Habis itu Rio kita terpulang ke rumahnya. Ayam sudah mulai berkokok, ya kan? Dia marahin ayam. Oh, yang ada video marah-marah dengan pagar ya? Dia buka pagar, gemboknya jatuh marah-marah sama ayam. Gitu. Gue videoin, ya udah. Terus besoknya Tio lah ngecek, aman sampai Bali Mall, aman gitu. Rio WhatsApp yang, kemarin gue pulang sama siapa? Gue nol ingatan gue, blank. Blank. Ya sering sih terjadi kayak gitu. lu nggak juga. Wah dia lebih lagi sih. dia ada cerita apa lagi Ya kalau yang nggak inget gitu sih pasti dia lebih banyak lah kayaknya bahkan yang dari paling gua. memalukan lah dia ngapain Yang paling memalukan ini atau nggak dia pernah waktu itu nge-host karaoke juga sama Lolas tapi bukan sama kita. Tangannya robek dijahit berdarah-darah dibawa ke RSPP. Ini. Yoi. Seumur hidup nih jadi kalau gue gini, nah ini mabok nih. Duckdown. Jadi dia jatuh dari kursi, kebetulan di tempat dia jatuh itu ada bekas pecah-pecahan gelas. Pak gitu, tangannya langsung berdarah, langsung panik dan dia langsung dibawa ke RSPP. Si hasil ronsen itu dipajang di Duckdown Kemang. Tapi Dia lo kalau ke Duckdown Kemang Di lihat bar. tuh, ada ronsen tangan gue. Tangannya dia. tapi beberapa hari kemudian setelah itu dia muncul lagi di Duckdown. Dia udah minum lagi. 2 hari. Enggak lah. Seminggu lah. Seminggu. Seminggu lah. Orang gue Tahan sempat masih gue di- sempat nge-host pakai ini juga. Ray Gibbs FOMO. FOMO, bukan profesional, FOMO. Bukan. Gagah-gagah. Atau kalau ini lebih kayak ada kenapa susah di take care, susah di handle. Enggak juga. Enggak. Kita pernah sering nyoba ngasih tahu misalkan kejadian kayak gini gitu. Ternyata nggak ada faedahnya juga, nggak berubah juga gitu. Jadi kita tugasnya ngingetin aja. Kalau karok, gue tuh perasaan tapi kenapa ya kira-kira karok itu naik banget ya? Anyway ini sangat Jakarta Selatan sentris sih maksudnya. Tapi di daerah juga udah mulai karaoke loh. Parah. Maksud gue gak cuma di Jakarta ya. Gue yakin di bilangan Jakarta yang mungkin agak pinggir-pinggir juga gue rasa udah agak. Iya yakin. Gue kemarin di Malang pecah Malang, Surabaya pecah karaoke. Iya. Surabaya Malang, gila. Gak tau kayaknya mungkin emang ada Bandung. tendensi kalau lo udah minum gitu ya, emang lo pengen denger lagu yang lo Lo kenal. suka atau yang lo pengen nyanyiin. Jadi ya karena vibe party karaoke dengan party yang biasa yang DJ misalkan lagunya apa house atau apalah techno atau apa kan emang
beda gitu loh. Lu DJ yang main house, orang nggak ada yang wah gitu, nggak ada. Begitu mereka way itu berarti lagunya lagi crowd pleaser, yang bisa dinyanyiin misalnya. Nah kalau melihat itu digabungin sama konsep karaoke yang di room yang itu pun rame, ya udah ini lu gedein aja dari yang room jadi ke satu venue yang lebih gede, rame, semua orang tahu lagunya. Dan menurut gue juga kayak efek karaoke tuh rada ini menular dalam artian nularin orang yang di tempat yang sama. Jadi maksud gue lo di meja sebelah kiri udah heboh gitu segala macam, nah yang ini diem aja biasa aja tuh lama-lama agak kayak antara lo ikutan heboh atau lo cabut pulang. Pilihannya itu menurut gue. Toh lo pas nyanyi itu nggak ada yang denger juga, semua orang nyanyi juga. Dan udah nggak ada yang malu juga sih, mau lo fals kayak mau apa bodo amat. Iya, makanya nggak usah malu-malu lah. Dan emang kayaknya orang juga suka tampil ya, walaupun yang enggak gue malu-malu, gue nggak banci tampil, tapi lo menjadi center of attention tuh sebetulnya lo suka gitu. Nggak, gue penasaran kayak dulu kan ada era di mana lu makin gak kenal musiknya makin kayaknya keren nih DJ-nya gitu. Karena lu malah kebalikannya gitu. Iya sih ya. Maksud gue yang menikmati musik-musik yang begitu juga pun masih banyak. Cuman emang kalau ngomongin dari sisi karaoke, kenapa masif menurut gue juga karena ya lagu-lagunya, pilihan lagunya kan. Lu pernah switch posisi nggak lu yang kontrol crowd? Pernah lah. Pernah juga. Cuman kalau awal-awal emang pasti Bobby dulu. Kenapa Bobby dulu? Karena menurut gue dia lebih jago dibandingin gue. Dia malas aja. Kenapa? Mereka malas aja sih sebenarnya. Dia lebih jago lah, dia lebih bisa untuk langsung ceplos-ceplos sama orang apa gitulah. Orang dia sampai disangkain pegawai tetapnya Duckdown. Ada orang datang terus lagi karaoke, gimana mas-mas yang itu mana yang jadi si orang ini baru mau nge-build suasananya dong. Dia butuh orang yang gituin kan. Dia nanya sama waiter, Mbak, orang yang biasa kerja di Duckdown hari ini nggak masuk gitu. Lah yang mana? Yang botak brewokan? Dipikir host tetap dia. Resident. Makanya host of the year paranoia harusnya dia MC of the year. Paling fisikal, paling mengorbankan, paling kerja keras, levelnya udah jebol. Kerja keras, men. Gila. Gue kan seringnya ngikutin Instagram kalian gitu kayak nge-post apa ini dan ya kalian berdua kan pasti sering kayak ya boleh apa ini ada satu kayak foto bareng personil boker paling favorit dan itu Bobby kayak wah gila nih harus juga satu di antara. Bobby fansnya banyak. Bobby fansnya banyak. Om botak ganteng banget. Tai. Beneran. Bener dengan fans-fansnya. Bener. Banyak. Karena pasti cowok-cowok baju hitam gitu sih. Gua sama cewek juga. Kalau Molen banyak fansnya cewek-cewek gitu, Molen ganteng banget, apa ini itu gitu. Gua tuh cenderung yang paling jarang dikomenin karena mungkin juga gua terlihat punya pacar. Dan ya kan gue juga mesti lumayan sering ngepost sama pacar gua dan lain-lain gitu kan. Bahkan si followersnya Boker pun udah ada yang nge-follow pacar gua. Oh gitu. Yang kayak ini followers kamu udah pada mulai follow aku nih gitu. Nah, dia terkenal dengan brengsekannya dan maksudnya bentuk juga menurut gua karakter ya. Orangnya gagah-gagahan. Bad boy gagah-gagahan. Dia apa ngomong asal banyak cewek yang kayak ih Om botak ganteng banget. Beneran. Iya. Kayak kemarin kita yang sempat live podcast sama Rapot, ada satu yang datang lah gitu ya. Dia ngepost foto gue berdua sama Molen, jadi gue foto sama dia, habis itu dia foto sama Molen, terus cerita gitu di captionnya. Akhirnya yang dulu gue dengerin di tracks, bla bla bla, 10 tahun kemudian gue ketemu gitu. Terus postingan berikutnya atau sebelumnya gitu gue lupa. Tapi yang ini masih yang paling favorit. Iya, dia. Tapi personal Boker paling favorit, boy. Postingan yang sama deh hari ini kan. Apa kemarin apa kemarin lusa ya gitulah. Kalau malu-malu gitu sih, Bob? Kayak enggak, yang gue rasain enggak kayak gitu soalnya. Lah, rasain apa? Biasa aja. Lo aja lihat kan pasti. Lo aja repost. So enggak lah. Gue tuh sempat nongkrong sama dia. Yang paling tadi lu nelpon kayak, enggak lu ikut datang dulu, kok nggak datang nih kurang nih paketannya gitu. As if
attraction tuh rely di dia. Ternyata enggak. Gue bilang sama dia bukan. Jadi emang beberapa kali karaoke kan kalian berdua doang. Harganya memang beda dibanding bertiga gitu. It's just a matter of Pahe pakai tema. quantity sebenarnya, bukan masalah nilai Attraction-nya. jualnya. Oke. Karena tetap ada. Ada. Beliau. Ada. When the party should be over gitu. Ah, Kapan tua? Lu nge-hit apa yang kayak gini? Kayak gua out ini. so far so good sih. Kayaknya cuma lu doang yang so far dua tuh. Gak, gue juga masih sejujurnya ya. Kalau ditanya lo kayak mau sampai kapan, nggak tahu gue. Kayaknya gue akan bosen hidup gue kalau gue tidak melakukan apa yang gue lakuin sekarang nih. Iya sih maksudnya. Masih Alkoholik banget ya. Kayak gue akan bosen deh. Tapi my name is Rio. Atau aja ini bukan podcast sih. alkoholik. Karena menurut gue banyak hal yang akhirnya terjadi tuh loh dengan alkohol ya, maksud gue. Nih contohnya. Pertama kali gue ditawarin bikin podcast sama Tio, itu di strip club di daerah kota, lagi bachelor party-nya Tio. Oh iya. LC-nya belum datang. Jadi ngobrol, ngomong-ngomong, lo mau nggak bikin podcast? Bla 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 bla. Kirain LC-nya yang Mas bikin podcast aja. Sama saya aja. Namanya podcastnya podcast perek gitu. Podcast perek. PRK Sisters. PRK Sisters. Tapi gue yakin ada tempat. Oh iya. Gue yakin ada. Emily mau Misalnya bikin. tempat pijet terus setiap. Pendengarnya yang perek-perek denial gitu ya. Kayak sebenarnya kelakuannya perek tapi enggak itu perek banget. Saya nomor berapa? Kira-kira kalau ini gitu cerita saya dulu ini pasti banyak yang Kalau perek bikin podcast seru loh pasti lo kayak Iya, cerita. kisah hidupnya apa, orang tua saya taunya saya dagang, padahal saya kesini. Iya, benar. Iya. Terus the classic of course kayak adik saya mau kuliah, siapa yang mau ini gitu. Kira-kira di grup WhatsApp perek ngomonginnya apa ya? Si Masang itu sama lu lagi. Kayaknya dia udah baper deh. Aku dikirimin pulsa mulu. Itu gue ngomongin podcast pertama kali sama Tio, itu pas lagi bachelor party-nya dia. Gue berdua lagi minum. Kalau misalkan waktu itu gue cuma stay di rumah doang, kita teleponan, gue rasa nggak akan terjadi omongan. Nggak ada yang sampai- magical. Ini Bukan sober ya. Jadi bisa dibilang boker tuh dibangun dengan fondasi prostitusi. Enggak. Bukan. Dengan fondasi rekreasi. rekreasi. Gue tuh waktu ngobrol sama Tio kayak kan gue akhirnya juga ini dagang ini gara-gara yang kontennya MLI base podcast kan cuma gue dan kayak anjing jualin podcast susah. Ya gue box to box tuh dagang ini ntar lu cut berapa deh gini. Dia cerita kayak tapi yang boker tuh susah karena namanya boker sini gimana caranya. Tapi kita udah ganti. Itu udah ganti namanya. Ganti namanya? BKR. BKR Brothers sekarang. Oh, agak Cowboy Junior CJR gitu. Iya. Iyalah, gak apa-apa lah. Iyalah. Biar cuan, ciao. Ada kalian kalau nggak khusus jadwalnya bisa dilihat di mana aja sih? Di Instagram boker @BKR Brothers. Oh, BKR Brothers. Ya udah itu aja. Thank you guys. Itu aja. Kita aja. thank you Dri. Thank you, Edri. Thank you Bapak Thank you Podcast banget. Nusantara. Ini loh pertama kali podcast loh dia. Di dunia. Di dunia. Dia baru Bilber. Nggak ada urusannya yang pertama tuh mati duluan. Gak perlu jadi yang pertama ya. Nggak perlu men.